Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Top 5 Asyik membahas seputar Israel kalah telak dalam perang melawan Iran jika dilihat dari 5 faktor ini. Yuk, ikuti berita hangat ini dan simak sampai selesai. Apa yang dicapai Israel di Iran setelah 12 hari pemboman tanpa henti? Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengklaim dalam pernyataannya yang mengakui gencatan senjata bahwa tujuan Israel telah tercapai. Pernyataan seperti itu tampaknya bermasalah, paling tidak. Pada awal perang yang berlangsung singkat itu, ia mendeklarasikan 2 tujuan, memenggal program nuklir dan pergantian rezim. Lalu bagaimana Israel dikatakan kalah dalam perang melawan Iran? Bukankah Israel berhasil melakukan pemboman terhadap Iran? Simak dengan baik faktor-faktor yang menyebabkan Israel sebagai pihak yang kalah perang. 1. Program nuklir Iran tetap berjalan. Apakah program nuklir Iran berhasil dimatikan? Jawabannya kemungkinan besar negatif, kata Ori Goldberg, pakar Iran, dilansir dari media Al Jazeera. Tampaknya Iran mengangkut material yang dapat terbelah dari fasilitas Fordow yang diserang oleh Amerika Serikat. Persediaan ini adalah bagian terpenting dari program nuklir. Jadi pemenggalan terhadap program nuklir Iran tampaknya telah gagal. Kerusakan apa, jika ada, yang ditimbulkan Israel pada program nuklir Iran? Itu juga tidak jelas. Israel berhasil membujuk AS untuk menyerang fasilitas nuklir Iran menggunakan bom penghancur bunker, Massive Ordnance Penetrators atau MOP. Tetapi AS tidak melakukan banyak hal lain untuk membantu serangan Israel. Tingkat kerusakan akan sulit dievaluasi karena Iran tidak mungkin mengizinkan akses luar. Ungkap Goldberg. 2. Tidak ada perubahan rezim. Pertanyaannya adalah apakah Israel telah menciptakan perubahan rezim di Iran? Jawaban singkatnya adalah Israel justru telah mencapai yang sebaliknya. Israel berusaha memicu pemberontakan terhadap rezim tersebut dengan membunuh para pemimpin militer dari berbagai struktur keamanan Iran, kata Goldberg. Strategi ini didasarkan pada keyakinan kuat Israel bahwa cara terbaik untuk mengacaukan musuh adalah melalui pembunuhan para pemimpin senior. Ini tidak pernah berhasil. Satu-satunya pengecualian yang mungkin adalah dampak kematian Hassan Nasrullah terhadap Hizbullah di Lebanon. Tetapi itu sangat berkaitan dengan dinamika politik internal Lebanon. Dalam semua kasus lainnya, pembunuhan Israel gagal menciptakan perubahan politik besar apapun. Dalam kasus Iran, pembunuhan tersebut menggalang dukungan rakyat di sekitar pemerintahan. Israel membunuh para komandan senior Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC yang mungkin merupakan elemen paling kuat dalam politik Iran saat ini, tetapi juga salah satu yang paling dibenci oleh publik Iran. Terlepas dari itu, banyak orang Iran yang menganggap diri mereka sebagai penentang keras Republik Islam dan khususnya IRGC mendapati diri mereka mendukungnya. Orang Iran melihat Iran secara keseluruhan diserang dan bukan hanya rezimnya. Upaya Israel untuk mengebom simbol rezim hanya memperburuk situasi. Israel mencoba memutarbalikkan serangan udaranya di penjara Evin yang terkenal karena penyiksaan tahanan politik sebagai kontribusi terhadap perjuangan rakyat Iran melawan penindasan Republik Islam. Namun bom Israel secara efektif memperburuk situasi para tahanan karena pihak berwenang memindahkan banyak dari mereka ke lokasi yang tidak diketahui, ujar Goldberg. 3. Melanggar hukum internasional. Jika Israel tidak berhasil mencapai tujuan perang yang dinyatakannya, apakah setidaknya mereka berhasil menggalang dukungan dunia? Membuat publik melupakan Gaza dan menjadikan Israel sebagai pejuang yang berjuang dengan baik? Itu tampaknya meragukan. Memang Presiden Donald Trump dan AS memang menyerang fasilitas nuklir Iran. Dengan melakukan itu, mereka melanggar beberapa aturan utama hukum internasional. Hal ini kemungkinan akan memiliki implikasi jangka panjang. Namun, Trump tidak ikut berperang bersama Israel. Segera setelah serangan itu, pesawat pembom strategis kembali ke AS. Sebelum dan sesudah melakukan pemboman, Trump mengulangi dan menegaskan kembali keinginannya untuk kesepakatan antara AS dan Iran, yang mungkin juga mencakup Israel. Tampaknya, Presiden AS membantu Israel untuk melayani kepentingannya sendiri, serta kepentingan sekutunya di Teluk. 4. Iran menebus Iron Dome. Israel mencapai dominasi udara atas Iran dengan sangat cepat dan menyerang hampir sesuka hati.
Namun rudal Iran berulang kali berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel yang terkenal, menyerang jantung Israel dan seluruh negeri, dan lumpuhkannya sambil menimbulkan jumlah korban yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta kerusakan besar-besaran, papar Goldberg. Israel kehabisan rudal pencegah tanpa harapan untuk segera mengisinya kembali. Ekonomi Israel dengan cepat terhenti. Ini adalah kemenangan lain bagi Iran. 5. Iran tidak runtuh seperti harapan Israel. Iran tetap tegak berdiri dari perang dengan hanya luka memar dari bom Israel, meski menelan ratusan korban dan kerusakan nyata akibat pemboman yang tak henti-hentinya di seluruh negeri. Namun, Republik Islam tidak runtuh sama sekali, bahkan saat menghadapi pasukan Israel yang besar. Rudal Iran bahkan mampu menghancurkan infrastruktur di berbagai kota di Israel. Citra Iran juga tidak ternodai. Bahkan oleh sebagian besar dunia, Iran dianggap sebagai korban dari serangan Israel dan pilihan Iran untuk menanggapi tidak dibatasi secara ketat. Iran berhasil meredakan ketegangan dengan memperingatkan sebelumnya tentang balasan atas serangan AS terhadap pangkalan militernya, Al-Udaid di Qatar. Iran cukup kuat untuk meyakinkan Trump agar memperingatkan Israel agar tidak menyerang, setelah gencatan senjata tampaknya telah dilanggar. Iran bangkit seperti yang diinginkannya, masih berdiri dan tetap dengan potensi besar untuk masa depan, ungkap Goldberg. Itulah 5 alasan mengapa Israel adalah pihak yang kalah dan Iran adalah pemenangnya dalam perang 12 hari tersebut. Israel tentu tidak menyangka bahwa infrastruktur negaranya akan hancur lebur oleh serangan balasan Iran. Dalam benak Israel, dengan melakukan pemboman ke Iran, negeri para mulah itu akan hancur, dan Israel tetap utuh, tidak ada kerusakan, karena Iran tidak akan mampu melakukan serangan balik. Rudal-rudal Iran akan dengan mudah diintersep oleh sistem pertahanan udaranya yang canggih seperti Iron Dome, Arrow, dan David Sling. Namun faktanya, Iran tidak sekedar bisa membalas serangan Israel, tetapi justru mampu menghancurkan infrastrukturnya hingga luluh lantah. Walaupun Israel melakukan sensor ketat terhadap pemberitaan tentang dampak serangan balik Iran, namun sudah cukup membuktikan kehancuran Israel walau hanya melihat cuplikan-cuplikan video singkat tentang dampak serangan balik Iran. Hal ini pasti membuat Israel malu kepada dunia, karena terlanjur merasa tidak akan ada satupun negara yang akan mampu menghancurkannya. Selama ini dia merasa sebagai negara dengan pertahanan terbaik di dunia, yang tidak akan bisa ditembus oleh sistem senjata apapun. Ketika fakta berbicara bahwa senjata-senjata Iran berhasil menghancurkannya, tentu akan terasa menyakitkan. Inilah kekalahan Israel yang paling telak, dan kemenangan Iran tentu saja. Belum lagi dampak psikologis yang dirasakan oleh warga negaranya. Selama ini mereka merasa aman dari gangguan apapun. Karena keberhasilan serangan balik Iran, mereka panik dan ketakutan hingga harus mengungsi ke luar negeri. Ketakutan massal ini merupakan kemenangan besar bagi Iran atas Israel. Intinya adalah Israel secara psikologis telah dikalahkan dengan telak oleh Iran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.